Shalom jemaat Tuhan, masih terus dengan tema yang sama, yaitu pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius. Dan hari ini kita akan membaca dari 1 Timotius 2 ayat 11-12. Firman Tuhan berkata, "Seharusnyalah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri." Renungan Bina Iman pada saat ini saya berikan judul perempuan yang mengajar. Kalau kita membaca dari firman Tuhan ini, sepertinya sebagian besar akan berpikir bahwa perempuan memang tidak diizinkan untuk mengajar tentang firman Tuhan seperti yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat-ayat ini. Namun kita perlu melihat juga dan memahami apa yang melatar belakangi dari penulisan surat ini kepada Timotius. Dan kita lihat pada saat itu ada satu situasi yang cukup berpengaruh di Efesus yang melatar belakangi instruksi yang diberikan oleh Paulus kepada jemaat Tuhan, di mana kita mengerti bahwa di Efesus sendiri penyembahan atau pengaruh Artemis itu sangat mendominasi kehidupan dari masyarakat di Efesus pada umumnya, dan tentu saja itu juga mempengaruhi gereja Tuhan yang ada di sana. Apalagi di sana ada yang namanya peran perempuan yang melebihi saya bilang ya, karena membuat wanita itu dianggap lebih unggul daripada pria dalam banyak hal. Sehingga kadangkala tanpa disadari perempuan-perempuan yang ada sudah melangkahi apa yang menjadi kodratnya sebagai perempuan, sikap yang seharusnya ditunjukkan sebagai seorang perempuan. Nah, sedikit latar belakang ini kiranya bisa membuat kita mengerti bahwa Paulus tidak sedang berbicara hal yang paten untuk dilakukan di dalam organisasi gereja. Karena sejauh organisasi gereja atau hal-hal yang bersifat doktrinal itu ada di bawah kepemimpinan seorang pria sebagaimana yang Tuhan tetapkan, pria memegang otoritas, maka segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Seperti yang mungkin kita lihat di gereja-gereja Tuhan hari-hari ini berkembang, ada banyak pengajar-pengajar wanita yang juga dipakai Tuhan luar biasa untuk memberkati gereja Tuhan. Nah, kekasih Tuhan dimanapun kita berada, saya ingin menggarisbawahi apa yang Paulus katakan di sini mengenai seorang perempuan yang seharusnya dia berdiam diri, menerima ajaran dengan patuh, dan kemudian juga dia tidak boleh memerintah atau mengambil alih apa yang menjadi tugas dan otoritas dari pria. Mari kita tarik hal ini di dalam keluarga kita masing-masing. Ya, sebagai perempuan tentu kita mempunyai fungsi di dalam keluarga untuk bisa mengajar anak-anak kita, wanita-wanita yang lebih muda, dan kita menjadi teladan bagi mereka dalam berbagi nilai kehidupan dan juga kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita hidupi. Seperti yang tertulis di dalam Titus pasal yang kedua ayat 3 berkata, "Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik." Jadi ternyata perempuan yang mengajar itu sangat dibutuhkan dan bisa terlihat di dalam kehidupan dia berkeluarga. Bagaimana dia mengajar anak-anaknya, bagaimana dia menjadi teladan bagi wanita-wanita atau perempuan-perempuan yang lebih muda. Jadi biarlah firman Tuhan ini bukan dalam hal kita membatasi peran wanita, tetapi justru kita melihat di mana sebenarnya Tuhan mau kita berfungsi dengan maksimal, terutama di dalam keluarga kita. Jadilah penolong yang tepat, jadilah perempuan yang mengajar anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.